tahun pun berlalu. George dan keluarganya pun hidup normal, tapi belum bisa move on dari kematian Varun. Kepolisian sendiri merasa harga diri mereka diinjak-injak oleh George karena belum bisa memenjarakan George. Polisi belum mendapatkan mayat Varun sebagai bukti kuat atas pengakuan George. Bagaimana Sobat BR? Apakah ayah cerdas ini masih bisa melindungi keluarga kecilnya? Film ini adalah kelanjutan dari Drishyam pertama. Tokoh dalam film ini adalah George, seorang ayah pintar walaupun tidak berpendidikan tinggi. Rani adalah istri George yang penakut. Anju putri tertua George, Anu putri bungsu George, Sarita polisi yang menyamar, Zeus buronan yang melihat George setelah mengubur mayat Varun. Prabhakar dan Gita adalah orang tua Varun. 6 tahun pun berlalu. George dan keluarganya hidup normal, tapi belum bisa move on dari kematian Varun. Kepolisian sendiri merasa harga diri mereka diinjak-injak oleh George karena belum bisa memenjarakan George. Polisi belum mendapatkan mayat Varun sebagai bukti kuat atas pengakuan George. Istri George dan anak-anaknya sangat trauma setelah kejadian tersebut. Namun George selalu mampu menenangkan mereka. Ia selalu akan melakukan apapun demi bisa melindungi keluarga kecilnya. Namun tidak bisa dipungkiri, Rani, istri George sangat merasa bersalah dan ingin tahu di mana mayat Varun karena hanya George yang tahu. Suatu pagi, George sedang berbicara dengan Rani dan mereka mendengar pertengkaran tetangganya yang bernama Sarita dan Sabu. Mereka sudah 2 tahun pindah ke samping rumah George. Rani pun bersahabat dekat dengan Sarita. George sekarang menjadi seorang produser dan akan menyelesaikan film perdananya. Di kantor, George bisa melihat CCTV bagaimana keadaan rumahnya dan kantor polisi serta sekitarnya. Setelah bertahun-tahun, orang tua Varun tidak henti-hentinya mendatangi George karena ingin mayat anaknya dan ingin abu anaknya ditabur di sungai. Sambil menangis, George masih menjawab dengan jawaban yang sama. Ia tidak bisa membantu mereka dan meminta tolong jangan mengganggu keluarganya. George terlihat sibuk karena proyek film perdananya. Ia juga bertemu penulis dan satpam sekaligus sahabatnya yang akan jadi aktor utama dalam filmnya. Karena George tidak pulang, Rani meminta Sarita menemaninya tidur di rumah Rani. Mereka pun mengobrol. Sarita pun mengatakan, "Rani, aku sudah menganggapmu sebagai kakak sendiri. Aku mendengar rumor orang-orang terus menjelekkan Anju. Mereka mengatakan Anju dan Varun adalah sepasang kekasih." George marah dan membunuh Varun karena sedang bermesraan bersama Anju. Tentu saja hal itu memprovokasi Rani. Tapi ia tetap mengatakan Anju tidak bersalah dan Varunlah yang bersalah. Setelah 6 tahun di penjara, Zeus akhirnya bebas. Zeus ingin memulai hidup baru sehingga ia ingin bekerja. Paman Sulaiman memberikan ide bagaimana jika Zeus mencoba bertanya kepada George. Suatu pagi, Kapolsek, Sabu, dan Sarita mendatangi Kapolda dan ternyata Sabu dan Sarita adalah mata-mata Kapolda. Selama ini, Sabu dan Sarita menyadap pembicaraan keluarga George. Dan Sarita melaporkan semua informasi yang mereka dapatkan. Informasi itu yaitu dapat disimpulkan tanggal 2 Agustus Varun terbunuh. Tanggal 3 Agustus George kembali ke rumah dan memindahkan mayat Varun. Tanggal 4 Agustus George dan keluarganya pergi ke kota. Artinya George tidak banyak waktu mengubur mayat Varun, sehingga tempatnya pasti tidak jauh. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang melihat George subuh hari pada tanggal 3 Agustus? Dari hasil rapat, Kapolda memerintahkan Kapolsek mencari tahu siapa saja yang melihat George pada waktu tersebut. Kapolsek menginterogasi para tetangga George dan ternyata ada satu tetangga George yang melihat ia subuh hari menggunakan jeepnya. Kapolda juga berpendapat George menguburkan Varun di gereja St. Mary karena tidak jauh dari rumah George. Keesokan harinya,
Sarita memberitahu Rani bahwa polisi akan menggeledah gereja untuk mencari mayat Varun. Rani panik dan menelepon George. George lagi-lagi menenangkan Rani dan mengatakan ia tidak mengubur Varun di gereja dan tidak ingin membahas hal itu lagi. Sabu dan Sarita yang menyadap mereka terlihat jengkel karena sia-sia. George tidak memberitahu apapun. Josh dan para warga mengobrol di warung Sulaiman. Mereka sedang gosipin kasus George. Awalnya Josh tidak tahu apa-apa dan hanya mendengarkan saja. Namun tiba-tiba Josh teringat bahwa ia melihat George 6 tahun yang lalu memegang sekop di kantor polisi yang akan dibangun. Ia pun kini mengerti bahwa George menguburkan mayat Varun di situ. Josh juga mendengar siapa yang tahu mayat Varun akan mendapat imbalan uang yang banyak dari kepolisian. Josh yang memang sedang membutuhkan uang langsung menghadap Kapolda. Josh memberitahu yang ia lihat di hadapan orang tua Varun. Kapolda langsung bergerak cepat menyuruh tukang menggali bangunan tersebut. Setelah lama menggali, polisi menemukan kerangka di sana dan langsung membawanya ke kantor forensik. Keluarga George mendapat kabar tersebut dan sangat gelisah serta ketakutan. Orang tua Varun mendatangi kepolisian Kapolda dan menjelaskan mayat tersebut adalah pemuda yang berumur 20 sampai 40 tahun. Namun tes DNA baru akan keluar hasilnya dalam 2 hari ke depan untuk memastikan 100% apakah itu adalah Varun. Keesokan paginya, keluarga George dipanggil dan diinterogasi. Ibunya Varun marah meluap-luap dan ingin semua keluarga George masuk penjara. Anju yang trauma besar, shock dan pingsan. Dengan terpaksa, George mengatakan akan mengatakan semuanya, namun hanya 4 mata. George mengakui perbuatannya kepada Kapolda. Ia yang membunuh Varun dan menyembunyikannya di kantor polisi. Namun Kapolda tahu bahwa George berbohong. Bukan ia yang berbohong, melainkan putrinya Anju. Kapolda dan orang tua Varun setuju untuk menuntut George saja. Nanti setelah ia masuk penjara baru perlahan-lahan semua keluarganya dituntut juga. George pun pulang ke rumah dan berdiskusi dengan keluarganya. George mengatakan tidak akan terjadi apa-apa. Ia menenangkan mereka semua. Dan pagi harinya, berita itu pun viral. Penulis film perdananya George itu kaget. Pagi itu juga, sidang perdana George dimulai dan ia ditemani pengacaranya. Orang tua Varun duduk di rumahnya sambil menonton proses pengadilan. Tiba-tiba, mereka bertiga bersama Kapolda didatangi penulis film. Ia menjelaskan beberapa tahun lalu ia bekerja sama dengan George yang ingin membuat sebuah film, di mana penulis film ini yang langsung menulisnya. Dan film itu persis seperti kasus George sekarang. Kapolda dan orang tua Varun bingung dan bertanya, maksud bapak apa? Penulis kembali menjelaskan film kami bercerita tentang seorang ayah yang mempunyai putri yang masih kuliah dan mempunyai musuh di kampusnya. Ia adalah anak dari anggota DPR. Suatu malam, anak anggota DPR ini mendatangi rumah mereka dan anak pemeran utama tidak sengaja memukul kepalanya hingga tewas. Sang ayah datang dan melihat jasad itu. Sang ayah mengubur anak itu di kantor DPR seorang diri. Ia yakin suatu saat polisi akan menemukan mayat tersebut, sehingga ia menyimpan semua bukti di tempat rahasia. Beberapa tahun kemudian, polisi menemukan jasad anak anggota DPR tersebut di kantor DPR. Pemeran utama itu mengakui apa yang ia lakukan dan membuat bukti-bukti baru. Lalu pemeran utama masuk penjara. Itu adalah ending awalnya. Bahkan kami sudah mempublish novelnya, kata sang penulis. Kapolda dan orang tua Varun semakin bingung kenapa George mempublishnya, karena hal itu akan membuat polisi dengan mudah mengungkapkan kasus itu. Ibunya Varun bertanya, kenapa baru novel yang dipublish? Bagaimana dengan filmnya? Penulis menjawab karena George ingin mengubah endingnya. George ingin membuat pemeran utama tidak dipenjara. Tiba-tiba saja, Kapolda ditelepon anak buahnya di pengadilan. Anak buahnya mengatakan
George membuat pengakuan. Ia dipaksa polisi untuk mengaku. Pengacara George menjelaskan kepolisian membuat bukti atas novel George yang berjudul Dear Sham. Hakim di pengadilan mendapatkan hasil DNA kerangka itu. Dan hasilnya adalah itu bukan kerangka Varun. Semua orang kaget. Kapolda marah. Lalu Kapolda bertanya, "Apa ending keduanya, Pak?" Ia bertanya kepada penulis. Barulah diceritakan kejadian nyatanya. Setelah George mengubur mayat Varun 6 tahun silam, George mencari mayat dengan luka di kepala. Setelah menemukannya, George bersahabat baik dengan penjaga kuburan. Ia juga membantu finansial penjaga kuburan itu. Beberapa tahun kemudian, penjaga kuburan itu dengan sukarela memberikan kerangka pemuda pada George. George menyimpan baik-baik kerangka itu. Ia juga berteman baik dengan satpam penjaga forensik. Setelah penemuan mayat terkuak, George mengajak satpam itu teler dan menukar kerangkanya itu dengan kerangka Varun. George juga membakar kerangka Varun sampai menjadi abu. George menitipkan abu itu dengan sepucuk surat terhadap orang tua Varun. Karena tidak ada bukti, George dibebaskan.